satu nikmat yang patut kita syukuri adalah pertama, ketika kita diberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Kenapa? Karena dengan dua nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan untuk senantiasa melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu. Salah satunya adalah kita bisa datang ke sini bukan karena kemauan kita, bukan karena kehendak kita, dan juga bukan karena undangan dari asyhad. Tapi ini betul-betul undangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap orang yang dimudahkan untuk datang ke majelis ilmu itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan. Dalam hadis dikatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah pahamkan dia dengan agama. Mustahil orang-orang yang dipahamkan agama sementara dia diam di rumah saja. Tapi orang-orang yang dipahamkan agama adalah orang-orang yang dimudahkan untuk hadir di majelis-majelis ini. Apalagi di usia kita, Bu ya. Mohon maaf, di usia bapak-bapak, bukan saya. Saya masih muda. Di mana di usia kita ini kita semakin disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Tapi alhamdulillah dengan kehendak Allah, karena Allah ingin menghendaki kita mendapatkan kebaikan, maka Allah mudahkan kita datang ke sini. Ini sungguh luar biasa dan patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa meluangkan waktu seperti ini atau di majelis ilmu mana saja, itu sudah pasti adalah orang-orang yang paling baik di muka bumi. Siapa saja, bukan hanya kita di sini, tapi siapa saja yang senantiasa hadir dalam majelis ilmu, itu sudah pasti janji Allah. Allah jadikan mereka adalah orang-orang yang paling baik di muka bumi. Amin. Jelas dalam satu hadis dikatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkan. Kita di sini, Bu, Pak, datang ke sini pertama niat belajar, betul kan? Kita di sini belajar. Kemudian kita juga berusaha untuk mengamalkan apa yang kita pelajari di sini. Dan setelah itu, setelah kita mendapatkan ilmu dari sini, kita juga akan mendapatkan tugas untuk mengajarkan kepada orang lain. Tugas. Maka dalam hadis ini, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Kita menjadi orang-orang yang paling baik di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya sudah pasti orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, apalagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Dan saya sering menyampaikan satu hadis ini di majelis-majelis ta'lim, bahwasanya orang-orang yang mempelajari Al-Quran, belajar ilmu Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mereka ini Allah akan jadikan sebagai hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijadikan sebagai orang-orang ahli Al-Quran. Saya pernah sampaikan di masa tes ceramah estafet hadis ini, dan saya sangat senang menyampaikan hadis ini. Kata Nabi, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah mempunyai banyak keluarga di antara manusia. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ini ya Rasulullah?
yang kau jadikan sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya mereka ini, betapa tingginya derajat mereka ini yang kau jadikan mereka sebagai keluarga. Tentu Pak, orang-orang yang dijadikan keluarga itu sudah pasti orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang dijadikan keluarga Allah Subhanahu wa taala pasti sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang